Menjadi buta. Saat menjelang sore, Jovita akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Suara ringisan kecil terdengar dari bibir mungilnya. Mendengar suara rintihan Jovita, Leon membuka matanya dan menoleh ke samping. Jovita sadar dan menggerakkan tangannya, seperti meminta sesuatu. Ia merasa sangat haus. Dengan cepat, Leon menekan tombol dokter. Menit kemudian, dokter senior itu datang bersama seorang perawat. Mbak, apa Mbak bisa mendengar saya? Kalau bisa, cukup angkat jari telunjuk Anda. Jovita mengangkat jari telunjuknya. Wajah Leon terlihat sangat tegang. Matanya menatap keranjang Jovita. Bisa melihat tangan saya? Angkat jarinya. Tiba-tiba, jari tangannya tidak diangkat. Wajah dokter dan perawat langsung tegang. Melihat hal itu, Leon tiba-tiba ingin muntah karena menahan gejolak di dalam dadanya. Ia terlihat sangat emosional. Wajahnya tiba-tiba menghitam. Dokter senior itu menekan tombol darurat di sisi ranjang Jovita. Tidak lama kemudian, beberapa rekan dokter berlari ke ruangan itu, termasuk Dr. Billy. Tidak boleh seperti ini. Ucap Leon, mengusap bulir air yang menetes di ujung matanya. Ia ingin duduk. Dokter Billy membantunya duduk. Apa dia buta? Tenanglah, Pak. Tim dokter akan memeriksa keadaannya. Leon menekan kuat kepalan tangannya ke mulutnya. Ia ingin berteriak, melepaskan beban di dadanya. Dia tidak boleh buta, Dok. Ucapnya dengan tegas. Iya, aku tahu Pak Leon. Tenanglah, kami akan berusaha. Billy mengkhawatirkan keadaan Leon yang terlihat ingin meledak. Bagaimana mau tenang, Dok? Dia buta. Teriak Leon dengan emosional. Melihat banyak dokter yang berdatangan ke ruang sang bos, Iwan ikut masuk ke ruangan. Leon ingin berdiri, raut wajah mengeras menahan kemarahan. Sial. Tangannya memegang luka di pinggang. Luka itu kembali berdarah. Tidak ingin hal buruk terjadi karena tindakan Leon, Dr. Billy membuatnya pingsan lagi. Apa yang kamu lakukan lagi, Dok? Ujar Leon. Suara serak dan mata Leon meredup dan tepar. Maaf kawan, ini demi kebaikan kita bersama. Ujar dokter muda itu dengan tenang. Apa yang terjadi, Dok? Rico membantu Leon membetulkan posisi tidurnya. Sementara di ranjang Jovita, para dokter memperlihatkan wajah-wajah khawatir. Dokter senior itu memeriksa dengan detail catatan operasi Jovita. Tidak ada yang salah. Ucapnya lagi. Dokter yang sudah terlihat tua itu memegang bagian kepalanya, mencoba memikirkan kenapa Jovita mengalami kebutaan. Kita akan coba terapi syaraf matanya. Titahnya, setelah berdiskusi dengan tim dokter. Jovita dibawa ke ruangan terapi, bagian syaraf dan melakukan rangkaian pemeriksaan ulang. Bahkan, memeriksa riwayat kesehatan Jovita Hara. Setelah memeriksa riwayat kesehatan dan memeriksa data diri, akhirnya identitas Jovita Hara terungkap. Untungnya, Billy bagian memeriksa data Jovita. Dok, maaf. Bukankah gadis muda ini anak dari Iwan Santoso, yang satu keluarga meninggal karena dibunuh beberapa bulan lalu? Tanya salah seorang dokter magang melapor pada dokter Billy. Billy menoleh layar komputer. Tapi dok, bukankah dia juga sudah meninggal yang ditemukan membusuk di selokan? Mendengar hal itu, wajah Billy langsung panik. Ia buru-buru mengklik tanda close di layar komputer dengan wajah pucat. Oke, jangan katakan apa-apa. Kamu tidak mau polisi datang ke rumah sakit ini, kan? Billy menekan dokter magang itu agar tidak memberitahukan siapapun. Tidak, Dok. Ucap calon dokter muda itu dengan gugup. Baik, berikan padaku datanya. Billy menghapus data pribadi Jovita di layar komputer dan mengganti nama Jovita Hara menjadi Hara Wardana, istri dari Leon. Bos Naga,
Apalagi yang kamu lakukan kali ini? Hampir saja aku dapat masalah besar karena ulahmu. Dasar, bos mafia. Ucap Dokter Billy dalam benaknya. Ia menemui dokter senior itu lagi dan memberikan data dari Jovita. Karena kurangnya data tentang Jovita, akhirnya melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan ulang. Sepertinya kepala bagian belakang terbentur, atau dia didorong ke belakang secara tiba-tiba. Ujar dokter senior itu setelah memeriksa Jovita, menjabarkan hasil diagnosanya. Apa kebutaan ini permanen, dokter? Atau hanya sementara? Dokter Billy menatap dokter senior. Kita tunggu saja hasilnya setelah dia keluar dari ruangan terapi. Sepertinya dia juga mengalami trauma berat atau semacam serangan kepanikan. Ucapnya lagi. Saat malam, Jovita dibawa ke ruangan yang berbeda lagi. Ruangan khusus. Akhirnya dipisah dari Leon. Itu dilakukan agar Jovita bisa pulih. Para dokter ingin memberinya suasana yang tenang, tanpa ada suara. Banyak alat bantu yang menempel di tubuhnya. Sementara di ruangan lain, Leon akhirnya terbangun lagi. Dengan cepat, matanya menoleh ke samping. Tidak ada lagi Jovita di sana. Dia kemana? Mengarahkan pistol ke salah satu perawat pria. Saat itu, lagi memeriksa selang infus Leon. Wajah pria berseragam putih-putih seketika pucat. Bos, tenanglah. Non Jovita dibawa ke bagian terapi saraf. Ujar Rico dengan wajah tegang. Panggilkan dokter Billy ke sini. Teriaknya marah. Iwan berlari keluar. Ia memanggil dokter Billy. Billy datang dengan langkah kaki panjang. Ia tahu Leon pasti sangat marah besar karena ia memberikannya suntikan tidur. Aku DC. Wajah dokter muda itu seketika panik saat melihat perawat di bawah todongan senjata Leon. Bagaimana keadaannya? Dia masih dalam ruangan khusus, Pak Leon. Tenanglah, biarkan dia pergi. Leon menurunkan tangannya dan menyimpan benda berbahaya itu di bawah tempat tidurnya. Apa yang terjadi di sini? Jangan beritahu siapa-siapa. Billy menepuk pundak perawat pria itu. Baik, Dok. Ucapnya dengan tubuh gemetar, lalu ia keluar. Iwan juga mengikutinya keluar. Jangan katakan siapapun. Oke, bro? Iwan menyisihkan jaketnya dan memperlihatkan pistol yang terselip di pinggangnya. Baik, Bang. Ucapnya gelagapan. Hampir terkencing celana karena ulah Iwan yang sok gaya. Dokter, lakukan apapun untuk menyembuhkannya. Bila perlu, aku akan membunuh orang untuk mengambil matanya, agar dia bisa melihat lagi. Ujar Leon. Tenanglah, Pak Leon. Jangan menambah kesulitan pada dirimu. Wanita itu sudah meninggal beberapa bulan lalu. Bukankah dia Jovita Hara, putri almarhum Iwan Santoso? Iya. Jawab Leon tenang. Tidak ada kepanikan atau ketakutan di matanya. Aku terpaksa menyembunyikan identitasnya. Jadi tenang. Lagi-lagi, Leon membuat dokter muda itu hampir mengalami stroke. Belum juga Billy selesai bicara. Leon sudah berdiri menarik infus di tangannya, lalu berjalan sedikit membungkuk, karena luka di bagian tulang rusuk. Mau kemana, Pak Leon? Luka Anda belum pulih. Bawa aku melihatnya. Dia dibawa pengawas. Baiklah. Percuma juga menolak. Kamu akan tetap menemuinya. Riko, tolong ambilkan kursi roda. Baik, Dok. Wajah Riko yang dari tadi sudah sangat panik melihat kemarahan bosnya. Dengan cepat, ia membawa kursi roda dan membantu Leon duduk di kursi roda. Biarkan saya membawanya. Riko, kalian tetap di sini. Berjaga. Pinta sang dokter. Billy terpaksa melanggar perintah dokter seniornya. Karena Leon tidak percaya kalau Jovita dalam perawatan khusus. Billy membawa melihat Jovita, walau hanya melihat dari kaca. Leon akhirnya percaya kalau wanita cantik itu dalam kondisi buruk.
Melihat ada alat bantu kehidupan menempel di tubuhnya, ia merasa sangat sedih. Apa separah itu? Iya, separah itu. Iya, dokter yang menangani mengatakan Jovita mengalami serangan kepanikan yang memicu jantungnya memompa lebih cepat. Kejang-kejang yang dia alami mengguncang syaraf di bagian otak, dan mungkin dia juga mengalami benturan di bagian kepala belakang. Apa itu artinya dia akan buta selamanya? Belum dapat kita simpulkan, Pak Leon. Kita menunggu hasil uji terapi dulu. Aku berharap dia tidak buta permanen. Ujar Billy, menatap Jovita dari balik dinding kaca.